kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Jumat pagi rahimakumullah. Pertama tentu dari hati yang paling mendalam kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita kitab Ad-Da' wa Dawa. Kita masih membahas tentang dampak-dampak perbuatan maksiat. Kita sampai pada dampak yang ke-27. Faslul asi yafutuhu sawabul mu'minin. Maksiat itu perbuatan dosa-dosa yang tidak segera ditaubati itu akan bisa menghilangkan kebaikan orang-orang yang beriman. Artinya pelaku-pelaku maksiat itu tidak akan mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin atau orang-orang yang beriman. Wa man fatahu rufqahul mu'minin, dan barang siapa yang kehilangan persahabatan dengan orang-orang yang beriman, artinya dia memilih jalan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan tidak segera bertobat, maka dia itu akan kehilangan persahabatan dengan orang-orang mukmin wa husnul difa'illahi anhum, dan mereka akan kehilangan pembelaan Allah. Jadi Allah itu memberikan pembelaan kepada orang yang beriman. Nah, pelaku maksiat mereka itu akan terlepas dari pembelaan Allah. Kalau kemarin pertemuan yang lalu, orang yang berlaku maksiat keluar dari dairatul ihsan, dari wilayah-wilayah kebaikan, ini lebih merugi lagi. Mereka itu akan keluar dari wilayah-wilayah pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu
akan memberikan pembelaan kepada orang yang beriman. Jadi padahal Allah itu sudah berjanji akan memberikan pembelaan kepada hamba-hambanya yang beriman, sehingga pelaku maksiat tidak akan mendapatkan ini. Wafatahu kullu khairin rattabahu wahu fi kitabihi alal iman. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, mereka itu akan kehilangan segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan di dalam kitabnya. Jadi janji Allah di dalam Al-Qur'an itu cukup banyak sekali kepada orang-orang yang beriman. Tetapi pelaku maksiat tidak akan mendapatkan ini. Apa saja diantaranya yang terdapat di dalam Al-Quran itu? Wa minha al-ajrul azim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan yang besar kepada hamba-hambanya yang beriman. Nanti orang yang berbuat maksiat tidak akan mendapatkan ini. Surat Al-Nisa ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima." Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar, ajran 'azima. Berarti pahala yang tidak bisa dihitung jumlahnya, ya, unlimited. Itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang beriman. Dan ini tidak akan diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Yang kedua, ad-daf'u anhum sururud dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala itu akan mencegah orang-orang yang beriman itu dari kejahatan dunia dan akhirat. Kenapa tidak hebat itu? Jadi kalau kita itu sudah mendapatkan penjagaan dari Gusti Allah, maka kita tidak perlu penjagaan yang lain. Sebaliknya, kalau kita sudah terlepas dari area atau wilayah penjagaan Allah, walaupun kita bisa membayar bodyguard misalnya, pengawal, itu tidak akan menjamin keselamatan kita. Dengan tentu masih ingat kisah Presiden Amerika John Kennedy. Itu kan presiden negara adidaya, ya tentu pengawalannya ketat. Tetapi matinya kan justru ditembak. Maka orang-orang yang benar imannya dan dia itu menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, maka mereka itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tercegah dari kejahatan dunia dan akhirat. Ini kan satu karunia yang luar biasa ketika kita itu sudah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dibela oleh Gusti Allah. Masuk dikeroyok sinten mau nek dibelani Gusti Allah. Hidup ini akan tenang. Contohnya siapa? Ya para nabi, para rasul itu.
Kalau dengan membaca sejarah Nabi dan Rasul itu, ya semua perjalanan hidup para Nabi dan Rasul itu kan berat, tantangannya berat. Tapi kenapa beliau-beliau itu kuat? Karena mereka, para Nabi dan Rasul itu dijaga langsung oleh Allah, sehingga tantangan apapun yang dihadapi bisa diatasi dengan pertolongan Allah. Yang kadang-kadang pertolongan Allah itu di luar akal manusia, di luar perkiraan manusia. Jadi yang kadang-kadang tidak terpikirkan tiba-tiba muncul, itulah pertolongan Gusti. Tapi kadang-kadang mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekayaan kita, malah justru sering kita itu kecelek, meleset. Diperhitung ini tiba-tiba meleset. Demikian pula pertolongan Allah itu diberikan kepada hambanya yang beriman, yang betul-betul total pasrahnya kepada Gusti Allah, maka dia pun nanti akan mendapatkan pertolongan yang tidak dia sangka-sangka. Ini keutamaan bagi orang-orang yang beriman, yang tidak diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Sehingga rugilah orang yang terus bergelimang dalam kemaksiatan. Dan akhirnya kayak mereka itu mendapatkan kesenangan dunianya, betul-betul mereka nikmati, tapi sesungguhnya mereka kehilangan sesuatu yang besar yang tidak mereka sadari. Itu tadi yang pertama, kehilangan pahala kebaikan, ajrun azimah, yang demikian besar pahalanya di sisi Allah. Yang kedua, mereka kehilangan kesempatan, mereka kehilangan fasilitas dari penjagaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini tentu satu kerugian yang besar. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam wilayah penjagaan Gusti Allah, maka kita harus betul-betul menguatkan iman kita. Karena semakin iman kita itu kuat, maka kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka tentu hidup ini semakin lapang. Yang ketiga dalam kitab ini, keutamaan apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang betul-betul beriman, yakni istighfaru hamalatil arsil lahum. Jadi mereka itu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat-malaikat pembawa ars. Di malaikat pun ikut mendoakan kepada orang-orang yang betul-betul menjaga imannya, kepada orang-orang yang betul-betul senang untuk menapaki jalan kebaikan-kebaikan. Ini seperti panjenengan ini, subuh-subuh adem-adem. Ini kan dalam rangka mencari jati diri kita sebagai orang yang beriman, mendaftarkan diri kita sebagai orang-orang mukmin. Ini kalau Gusti kalau daftar gitu, kalau jenengan catat atas dia sing beriman, fasilitasnya nanti akan diberikan. Karena kalau memang iman ini yang jadi motivasi, itu yang jauh menjadi dekat, yang malas jadi sregep, yang lemah menjadi kuat. Jenengan dari Sunggoro tempat ini kan perjalanan, tapi tidak dipikir-pikir gitu, si beratan kayak Nabi kali para sahabat hijrah 450 km. Ini pula ditarik ke barat sana, itu sampai mungkin sekitar Jogja atau Semarang gitu. Semarang ya, Panjen Semarang. Kenapa kok kuat? Karena yang mendasari Nabi dan para sahabat itu iman. Sehingga kalau kita membaca kisah hijrahnya Nabi itu,
kita pulau kali jenengan ini betul-betul nopo-nopo nih, pokoknya sih ngomong nih, alah nih arah koma. Nabi itu 450 km mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang sepanjang Mekah Madinah. Kadang Nabi betul langsung betul langsung ke arah Mekah, ke arah Madinah. Beliau kan balik arah dulu untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang mau mengejar beliau. Akhirnya beliau istirahat dulu di Gua Sur namanya. Itu alarmnya dugi. Ini alarmnya dugi. Napa? Masih lanjut cek ya. Kalau jenengan membaca cerita hijrah, Pak, jangan dibayangkan Nabi dari Mekah ke Madinah. Pun wonten tidak, Pak? Kali dirasakan ya, Pak. Boten sama aku, boten usah. Kalau kita meresapi dan mendalami kisah hijrahnya Rasulullah itu demikian, ya Allah. Apa tidak bisa Pak Rasulullah itu sama Gusti Allah mau didalat ke Madinah? Ya sangat bisa, Nabi aja tembus Sidratil Muntaha bisa Pak. Tapi kenapa dalam hijrah itu kok Rasulullah itu ya beliau itu diberi keasikan untuk melakukan strategi dakwah yang demikian, itu memberi contoh kepada umatnya. Hidup ini perjuangan. Makanya ketika turun perintah hijrah yang pertama kali ditata oleh Rasulullah di hadapan para sahabat, yang dibetulkan oleh Rasulullah itu adalah motivasinya, niatannya. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Saudara-saudaraku, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya loh. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena harta, karena kekayaan, karena memang ada orang yang ikut hijrah, alasannya apa? Jarine di Madinah itu ekonominya maju. Aku tak melok aja orang di kono iso usaha. Motivasi hijrahnya itu karena dunia. Yusibuha, dia akan dapatkan itu. Awi muraatin yankihuha, atau karena perempuan, ya dia akan mendapatkan. Karena memang ada anak muda yang hijrah. Lapo kok malah hijrah demi iman orang, nah itu tak hijrah melok. Yang kiruha, dia akan mendapatkan. Maka dipungkasi sabda Rasulullah ini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang hijrah itu tergantung ya, ini sedikit Pak ya, sebelum kita lanjutkan untuk masih Muharram, spirit hijrah ini supaya tumbuh kembali di kalangan umat Islam, karena akan melahirkan kekuatan yang dahsyat. Paling tidak hijrah ini ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, hijrah ini adalah perjalanan iman. Tadi saya sampaikan, imanlah yang memotivasi Nabi dan para sahabat, sehingga gurun pasir yang gersang dan tandus itu ya seperti taman-taman surga yang dilalui. Kalau siang panasnya itu wah luar biasa. Kalau malam dinginnya juga luar biasa. Itu cuacanya ekstrim. Itu yang dilalui oleh Rasulullah. Maka malam hari itu Pak, sebelum Nabi hijrah itu, kalau kita pernah dengar ceritanya, itu kan Rasulullah dan para sahabat itu di Mekah itu dakwanya semakin diterima banyak orang, sehingga para petinggi-petinggi kafir Quraisy ini mereka sudah tidak tahan lagi. Ini dijar-jar lagi gawat ini. Maka musyawarah itu, ya, para petinggi-petinggi kafir Quraisy itu, yang kesimpulannya, mufakatnya adalah pokoknya titik itu Muhammad itu harus dibunuh.
itu sepakat. Kemudian ada yang mengatakan, ojo dipateni, bagaimanapun Muhammad itu punya nasab mulia, nanti kalau dia dibunuh Bani Hasyim itu tidak terima. Yosnya yang kalau mengabai tokoh-tokoh kabilah-kabilah yang ada di Mekah ini, kalau tidak terima, dia akan berhadapan dengan semua suku yang ada di Mekah. Dan wakil suku turunan, nanti hadiahnya jangan main-main. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, hadiahnya 100 ekor onta. 100 ekor onta waktu itu nilainya kalau sekarang ya 100 ekor Avanza. Itu tidak buka dealer itu. Menggiurkan cash. Singkat cerita kemudian akhirnya ya banyak yang tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, manggilnya Muhammad begitu, ngomong kafir. Hadiahnya 100 ekor onta. Sudah akhirnya strategi itu dibuat, nanti malam kita kepung rumah Muhammad. Dan betul juga selepas Isya waktu itu Rasulullah di rumah beliau yang sederhana itu beliau hanya bertiga bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi. Itu rumah Nabi sudah dikepung. Maka Nabi mengatakan kepada Ali, Ali, malam ini kamu menggantikan saya. Menggantikan apa kanjeng Nabi? Kamu tidur di tempat tidur saya. Soalnya Nabi Ali yang ketika itu masih muda, tanpa sedikit pun membantah. Labbaika ya Rasulullah. Nggih kanjeng Nabi. Abu Bakar dalam kanjeng Nabi, sampean kalau aku ya, tentu dengan Nabi kita hijrah ke Madinah. Nggih kanjeng Nabi. Labbaika ya Rasulullah. Coba kita perhatikan jawaban dua orang sahabat ini. Hasil tarbiyah Rasulullah, hasil didikan langsung Rasulullah yang tauhidnya mantap. Ali tidak mengatakan kanjeng Nabi, lalu menjawab kalau ini kereng-kereng tok ana Nabi. Lah kalau seperti maksudnya nyanyi kalau buat ngoten. Karena resikonya tidur di tempat tidur Rasulullah malam itu, resikonya ya mati lah. Ali boten bantah. Siap ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Abu Bakar, kamu ikut saya ya. Terpenting Nabi Madinah. Dan itu pun dalu Nabi Madinah tok be. Boten benjing mawon nang Nabi. Kalau cepaken untuk tidak begitu. Langsung jawab, labbaika ya Rasulullah. Nggih kanjeng. Nah, akhirnya berangkatlah itu Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah. Di depan rumah dikepung banyak orang-orang yang sudah siap dengan pedangnya membunuh Rasulullah. Terjadilah keajaiban. Jadi hijrah itu di samping perjalanan lahiriah, Nabi menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan beliau, tetapi juga ada yang namanya tadi itu pertolongan Gusti. Sehingga Nabi dengan Abu Bakar keluar rumah, tiang-tiang yang terus ngepung itu tidak ada satupun yang melihat Rasulullah dengan Nabi. Ini terjadilah keajaiban yang diceritakan dalam Al-Quran surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahum fahum la yubsirun. Dijadikan dinding sehingga orang-orang kafir itu mata mereka melek tetapi tidak melihat. Iki ayat ini saged tengah waca, lek wonten cegatan polisi coba. Kira-kira ketok nang mboten jenengan. Pas lali gak gawa helm, wah ono cegatan rek. Wah kowe ben antuk tahu ceramah, jarine maca surat Yasin iki nyancok kok. Insyaallah lek disemprit. Lho, ketok tak polisi? Ya ketok sampean gak helm, Mas. Ya sejo kanjeng Nabi niki bismillah pas kuasane Gusti. Ayate padha, tapi sing maca mboten padha nggih. Gitu coba malah menawa oleh apa fasilitas ini Faja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fahsyainahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba polisi ini apal pisan kalau dimatikan dicuci wadah sumum kumul yung fahum la yubsirun. Gak mempan ini.
itu nggak kelihatan. Sehingga Nabi dengan Abu Bakar santai saja. Nah, di Gua Sur ada cerita menarik, Pak. Terakhir ini gitu. Terakhir. Maka lek dijerani kula terangaken sampai majmatan boten mari. Hebat itu hijrah. Di Gua Sur ini Nabi itu beliau kecapean sehari, Pak, tertidur di sebelah pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar betul-betul berjaga-jaga, jangan sampai kekasih kesayangannya ini celaka. Sampai ketika berjalan itu Abu Bakar itu orang bingung, Pak. Kadang-kadang beliau di kanjeng Nabi, kadang-kadang Abu Bakar itu di belakang Rasulullah, kadang-kadang mendampingi sebelah kanan, pindah sebelah kiri, kadang-kadang orang menyering kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi itu apa sama Abu Bakar? Sama ini orang bingung sih. Oh dia namanya. Malah hijrah getun namanya. Boten kanjeng Nabi, saya kadang-kadang merasa musuh di depan kita, maka saya mendahului Anda. Saya kadang-kadang musuh itu merasa di belakang kita, maka saya membelakangi Anda. Supaya kalau pertama kali musuh itu ketemu, biar berhadapan dengan saya. Amut wala tamutu ya Rasulullah. Lah anjane wonten sing mati, kula ruyen pun kanjeng Nabi pun jenengan. Pun hebat. Lek misalnya sing dijak niku antok, aduh kira-kira atau nggih. Rai, kanjeng Nabi boten maruh rene kanjeng Nabi. Lho kula wingi lho Pak. Kali kanca-kanca niku lho Pak, ten Satamin tentu ban niku kula tinggal ten map niku 231 kilo. Niku lho bawa mobil. Rasanya lho kesel. Kesel rong dina gak mari-mari. Padahal gimana nggih nang warung barang ya. Nggih santai. Lah niki ngapa ya? Wis boten saged kan dibayangaken. Waktu Abu Bakar itu wong sugih. Kok ya melok kok ndak di rumah saja dengan kemewahan hartanya? Tidak. Bahkan hartanya semua diberikan untuk dakwah Rasulullah. Hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar. Sama niku kok sampean kekno kabeh lho Abu Bakar. Lah keluarga sampean sama ningali apa? Wis sampean dumi anak bojo sampean. Sampun kanjeng Nabi, taraktu lahum wa rasulahu. Pada hebat itu. Enggak kamu kayak sekarang. Kanjeng Nabi, anak bojo kula pun kula tinggali kecintaan kepada Allah dan Rasul. Itu yang mendampingi Rasulullah hijrah. Sampai kemudian Nabi tertidur, Abu Bakar niku menangis, Pak. Menangis. Sampai air matanya ini tiba di pipi Rasulullah, itu mengenai pipi Rasul. Sampai Nabi terbangun akhirnya. Melihat sahabatnya menangis, Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kalau sampai memang merasa berat perjalanan ini, monggo sampai kundur saja, tidak usah ikut saya. Kanjeng Nabi, saya nangis bukan karena itu kanjeng Nabi. Saya nangis ini melihat panjenengan kanjeng Nabi. Jenengan ini loh kanjeng Nabi, manusia mulia, asrafil anbiya wal mursalin. Pemimpinnya para nabi dan para rasul. Jenengan adalah kekasih Allah. Kenapa kok tidak minta fasilitas dari Allah untuk langsung aja ke Madinah? Kok sampai ke apa ini sih? Terlunta-lunta seperti ini ya Rasulullah. Engkau manusia mulia Rasulullah. Nabi hanya tersenyum. Kemudian beliau menjawab, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, sampean enggak usah sedih, sampean enggak usah gelisah, enggak usah sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Maka perjalanan hijrah ini menjadi perjalanan yang indah karena apa dasarnya? Iman. Kalau iman yang bicara, maka penderitaan badan tidak lagi terasa. Jangan iman lagi, jangan energi iman, energi cinta saja dasar atau anak muda itu. Sampai ngomong gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, jurang ku cemplungi, kan gitu. Membuktikan cinta itu aja kekuatan cinta, apalagi kekuatan iman. Berbeda dengan Umar. Umar ini hijrah di belas, malah digolongno niku tiang-tiang. Mending aku Umar iki hijrah nang Madinah. Sing kepengin bojone rondo anak yatim cegaten aku. Beres niku Umar.
jalan santai saja. Tapi sahabat liane wedi Pak. Termasuk Rasulullah dan para sahabat. Sehingga karena Rasulullah juga suruh itu ya 2 malam 3 hari lamanya. Ada seorang perempuan yang bagian mengirim logistik itu, Asma binti Abu. Kalau sudah logistiknya datang, ya pengajian diakhiri Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal rezeki yang barokah, sehingga kita memungkas hidup kita ini dengan iman Islam husnul. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.